ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan baik dalam Al-Qur'annya, dalam kitabnya maupun lewat sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di atas cahaya dan petunjuk darinya dengan penuh rasa harap akan ganjaran dan pahala darinya dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan seluruh larangan Allah Azza wa Jal yang termaktub dalam kitabnya, dalam sunnah-sunnah Nabi-Nya juga di atas cahaya dan petunjuk darinya dengan penuh rasa takut akan azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan untuk Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, keluarga beliau, para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wassalamuhu alaih. Kaum muslimin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan pada hari yang mulia ini. Hari di mana Allah Azza wa Jal telah menurunkan Nabi Adam pada hari ini, menciptakan Nabi Adam, serta pada hari ini tegak kejadian yang amat besar, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluknya yang sudah mendahului. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa basah lisannya untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama-namanya, sifat-sifatnya yang mulia, zat yang maha tinggi di atas segalanya, zat yang maha agung, zat yang mengatur segala urusan makhluknya di langit maupun di bumi. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 7 pertanyaan. Yang mana 7 pertanyaan ini merupakan 7 perkara yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala dalam sahih beliau bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Rabbnya. Sa'ala Musa rabbahu 6 khisalin kana yadhunnu annaha lahu khalisatan was-sabi'atu la yuhibbuhu Musa. Disebutkan Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Rabbnya tentang 6 perkara atau 7 perkara yang dia mengira 6 perkara itu adalah ada pada dirinya, untuknya. Dan yang ketujuh atau perkara yang ketujuh Nabi Musa alaihissalam tidak menyukainya. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam mengatakan atau bertanya kepada Rabbnya, Ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Allah Azza wa Jalla,
ayyu ibadik atqa. Siapakah di antara hambamu yang paling bertakwa kepada? Qal, maka Allah Azza wa Jalla menjawab, alladzi yadhkuru wa la yansa. Hambaku yang paling bertakwa adalah yang senantiasa mengingatku dan tidak pernah melalaikan untuk mengingat diriku, yang tidak pernah lupa kepadaku. Maka di sini menunjukkan bahwasanya hamba yang senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ibadah dan tidak pernah lupa dari kewajiban-kewajibannya, maka itulah hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa bertanya, qal fa ayyu ibadika ahda. Yang kedua, siapakah di antara hambamu yang paling mendapatkan petunjuk? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, hambaku yang paling mendapatkan petunjuk, alladzi yattabi'ul huda, yang senantiasa mengikuti petunjuk dariku. Maka siapapun yang berharap mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla mengikuti apa yang telah Allah turunkan berupa petunjuknya dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla kecuali dengan mengikutinya. Tidak ada petunjuk pada perkataan manusia, apalagi perkataan yang menyelisih Al-Quran was sunnah. Tidak ada petunjuk pada figur tertentu, tokoh tertentu, selama mereka tidak berjalan sesuai dengan anjuran Al-Quran was sunnah. Kita yang mendapatkan petunjuk, ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, maka petunjuk sudah ada. Ikuti Al-Quran, sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian Nabi Musa kembali bertanya, fa ayyu ibadika ahkam. Siapakah di antara hambamu yang paling adil? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, yang paling adil di antara hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, alladzi yahkumu linnas kama yahkumu li nafsi. Adalah hambaku yang memutuskan perkara di antara manusia sebagaimana dia memutuskan perkara yang ada pada dirinya. Kalau dia menempatkan manusia sesuai dengan dirinya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, maka itulah hambaku yang paling adil. Karena banyak di antara manusia, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda bahwasanya orang-orang terdahulu yang membinasakan umat-umat terdahulu disebabkan karena apabila di antara mereka, orang-orang termulia di antara mereka melakukan pelanggaran, kemaksiatan, mencuri dan yang lainnya, maka mereka akan mengabaikan dan melalaikan, tidak ditegakkan had di antara mereka. Dan apabila orang-orang yang lemah di antara mereka melakukan pelanggaran, perbuatan maksiat dan dosa, entah terjatuh pada pencurian, perzinahan, maka mereka menegakkan hadnya, hukumannya. Maka orang yang adil, kata Allah Azza wa Jalla, adalah hamba yang mau memutuskan perkara orang lain sebagaimana dia memutuskan perkara untuk dirinya sendiri. Kemudian Nabi Musa kembali bertanya, fa ayyu ibadika a'lam. Siapakah di antara hambamu yang paling alim, yang paling berilmu? Maka kita lihat bagaimana jawaban Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, hambaku yang paling berilmu, al-alim, kata Allah Azza wa Jalla, alladzi la yashba'u min al-ilm, yang tidak pernah merasa puas akan ilmu yang dia pelajari. Alladzi yajma'u ilman nasi ila ilmih. Orang yang menggabungkan ilmu manusia, yang menyatukan ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari manusia dan ilmu yang ada pada dirinya. Namun ada sebagian manusia yang merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya dan tidak berusaha untuk mau menerima dari orang lain selama itu kebenaran. Maka orang yang paling alim adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas apa yang ada pada dirinya berupa ilmu, dan terus dia pelajari, dia tuntut, dia datangi majelis-majelis yang di situ diajarkan tentang qala Allah qala Rasul, agar dia bisa berjalan mengamalkan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan ketaatan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu, di atas basirah. Kemudian
Nabi Musa kembali bertanya, fa ayyu ibadik a'az? Siapakah di antara hambamu yang paling mulia? Mungkin di antara kita mengira bahwasanya orang yang paling mulia adalah orang yang status sosialnya tinggi, yang harta bendanya banyak, orang yang dihormati karena titelnya, karena jabatannya. Maka kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku yang paling mulia alladzi idza qadira ghafar. Dan berarti yang lain, alladzi idza qadira afa. Hambaku yang paling mulia adalah hambaku yang apabila dia mampu untuk membalas perbuatan orang lain kepadanya, maka dia lebih memilih untuk memaafkan. Dia mampu untuk membalas, untuk berbuat sebagaimana orang lain berbuat, entah itu mencelanya, mencaci makinya, memukulnya, dan hal-hal lain. Tapi dia lebih memilih untuk memaafkannya. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan tidak diraih dengan harta benda kita, kedudukan kita, jabatan kita, status sosial kita. Kemuliaan akan kita raih dengan mengikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan dari Rasulnya. Di antaranya adalah mau berlapang dada ketika orang melakukan kesalahan kepada diri kita. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi, amma ba'd. Kemudian Nabi Musa alaihi salam kembali bertanya kepada Rabbnya tentang seorang hamba, siapakah di antara mereka yang paling kaya? Nabi Musa bertanya, fa ayyu ibadika agna? Siapakah hambamu di antara hamba-hamba yang paling kaya? Karena mungkin secara zahirnya manusia akan mengira bahwasanya orang yang paling kaya yang paling banyak hartanya. Belum tentu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, al-ghani, orang yang kaya, alladzi yarda idza yu'ta, adalah hambaku yang dia ridha apabila dia diberikan. Artinya memiliki sifat qanaah. Dia menerima apa adanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang diberikan harta yang berlimpah, harta yang bertumpuk, tapi tidak pernah merasa puas. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah yang berisi emas, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak akan ada yang membuat mereka puas, kata Nabi SAW, kecuali apabila tanah sudah menutup mulutnya, artinya dia sudah masuk ke dalam liang kuburnya. Namun ada hamba-hamba Allah yang kaya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba-hamba yang mau menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedikit maupun banyak, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi terhimpit pun dia tetap bersabar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, pertanyaan yang ketujuh, pertanyaan yang tidak atau perkara yang tidak disukai oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa mengatakan, fa ayyu ibadik afqar? Siapakah di antara hambamu yang paling fakir? Mungkin kita mengira yang paling fakir adalah manusia yang tidak memiliki apa-apa. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, orang yang paling fakir sahibu mangkus, seorang hamba yang tidak pernah merasa cukup. Sekalipun dia menumpuk harta bendanya, sekalipun dia memiliki kekayaan sebesar bumi, namun dia tetap merasa cukup, tidak pernah merasa cukup. Hakikatnya dia adalah hamba yang paling fakir. Dia tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang memiliki 6 sifat yang pertama dan dijauhkan dari sifat yang ketujuh, sebagaimana Nabi Musa tidak menyukai perkara dan sifat yang ketujuh ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas petunjuknya, di atas taufiknya, menetapkan kita
untuk tetap istiqomah di atas al-haq, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan di atasnya dan dalam keadaan husnul khatimah. Ala sallu wassallimu kama amara Allah taala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi sahabati radhiyallahu ajma'in. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.